Ya ini yang saya dapatkan ketika saya ususi katakan pelunggu ini salah. Pelunggu ini salah. Kenapa salahnya? Menganggap ini makom. Sehingga sudah merasa diri ma'rifat, tidak mau bersyariah, tidak mau bertarekat, tidak mau hakikat. Padahal yang 4 ini tidak bisa pisah ini. Karena ini masih amal ini. Yang mana latif? Latif itu ada sifat dari hati, makanya 7 latifah. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sampai 7 latifah. Kalau hati ini kan dia masih syariat. Hati ini dia masih jasad. Segumpal daging kan? Sabda Nabi, ada segumpal daging di dalam diri manusia itu. Apabila dia baik, maka baik amalnya. Kalau dia buruk, buruk amalnya. Ya kan? Daging itu jasad apa tidak? Jasad. Tapi sifat dari hati itu namanya latif. Sifat dari hati itu, ketika hati itu mengarahkan kepada orang itu sombong itu namanya latif. Itu rahasia, nggak bisa nampak, nggak bisa dipegang, tapi bisa dirasa. Itu namanya latif. Oh, itu namanya rahasianya. Nah, itu namanya latif itu. Itu kedudukannya torikoh dia. Kedudukan torikoh yang ya. latifnya dari bukan Jasad itu syariat. Kemudian latif itu namanya torikoh. Kemudian ruh itu namanya hakikat. Kekumpulan daripada 3 perkara ini namanya ma'rifah. Terkumpul dia. Gitu. Contoh ketika sholat, bagaimana sholatnya orang berkumpul 3 perkara ini. Sholat syariat, sholat torikoh, sholat hakikat, ya kan? Nah, sehingga dia menjadi ma'rifah. Sholat syariat diawali dengan niat, diakhiri salam. Yang 13 itu nggak boleh pisah, nggak boleh. Itu Syariatnya itu batal dia. Batal sholatnya orang kalau tidak ruku, padahal dia mampu, ya kan? Karena rukun. Kemudian sholat torikoh itu adalah hati. Kemana arah hatimu ketika kau sholat? Latifnya. Latifnya ini itu Allahu Akbar. Kalau sholat kita kita menghadap kiblat lah kan barat, tetapi hati kita ada pasar, ada ini. Di dalam ilmu thariqah batal sholat. Dalam ilmu thariqah batal. Tapi syariatnya tetap. Syariat tetap gugur kewajibannya sebagai. Dan ada juga dalilnya yang ada. Ada orang yang sholat tidak naik sholatnya, bahkan dia seperti kain buruk dicampakkan. Padahal syariatnya dia jelas. Dia niatnya bagus untuk sholat. Ke dalam Al-Quran fawailun, itu dalilnya juga. Dalil tentang thariqah tadi. Hakikat itu apa? Ruh. Ruhnya apa? Meyakini bahwa sholat ini bukan karena saya. Saya bisa takbir ini karena Allah yang gerakkan saya sehingga saya ini bisa ibadah kepadanya. Tapi kalau bahasa syariat, hidayah dari Allah. Hidayah yang mendorong. Kalau orang syariat bilang hidayah, kalau orang thariqah nur ilahiyah. Karena nur ilahiyah itu yang menggerakkanmu sehingga kau bisa. Sebagian orang salah mengartikan yang kan yang gerakkan saya ini untuk sholat Allah, dan dia juga Allah yang menggerakkan saya untuk minum. Oh, tidak salah. Tetapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah pendapatnya tengah-tengah. Secara akidah, secara keyakinan bahwa yang tidak akan bergerak, bergeser pasir di tengah itu kecuali atas izin Allah. Itu akidah. Tidak akan bergerak seluruh makhluk kecuali digerakkan oleh Allah. Dalam dakwah sering kita dengar. Itu secara akidah. Secara akidah. Kemudian kalau secara akhlak, secara akhlak kepada Allah, yang baik-baik nisbahkan kepada Allah, yang buruk nisbahkan kepada diri. Ketika kita sholat, yang gerakkan saya adalah Allah. Ketika kita maksiat, nafsu saya yang menggerakkan, bukan Allah. Ini akhlak. Secara akhlak kepada Allah. Jangankan Allah, ya kan? Yang maha kuasa yang menciptakan kita. Ke orang tua kita saja wajib berakhlak. Ketika kita ranking 1, siapa dulu bapak saya? Ya kan? Akhlak. Membanggakan orang tua. Pernah enggak ketika antum ngerampok, siapa dulu bapak saya? Kan gak ada akhlak nih anak. Betul. Ketika dia ngerampok ini, dia katakan siapa dulu bapak saya. Kepada bapak saja kita berakhlak. Yang baik kita nisbahkan kepada bapak, yang buruk ya perbuatan saya. Jangan macam-macam mau libat-libatkan bapak saya. Ini yang maling saya, bukan bapak saya. Karena ada orang kan, ini wah keturunan ini, yang maling doang, bapaknya aja. Kan, misal maaf. Kan antum emosi.
Betul. Jangan macam-macam. Yang maling nih saya, bapak saya wali, bapak saya ulama. Jangan kau libatkan. Iya kan? Iya. Tapi kalau ranking 1, Bapak. kalau pintar, sarjana, ini ke orang tua saja akhlak luar biasa. Bagaimana dengan Allah? Ini akhlak. Jadi yang baik-baik itu nisbah kepada Allah. Allah yang gerakkan ketika kita khuruj. Allah tidak tanpa pergerakan, tanpa izin Allah. Gak bisa kita keluar masturah itu, gak bisa. Tapi ketika kita maksiat, perbuatan saya. Makanya dalam dakwah benar dari Allah, salah dari saya. Itu tapi secara Akhlak. Gitu kan? Secara akidah tetap meyakini tidak akan bergerak kecuali yang menggerakkan adalah Allah. Itu secara akidah kita. Kemudian secara pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan segala sesuatu secara akidah. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini akal. Diciptakan. Apa fungsi akal? Untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Itu fungsi akal. Lalu dari mana kita tahu itu benar, itu salah? Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran untuk menjelaskan mana benar, mana salah. Dari mana kita tahu kalau Al-Quran itu menjelaskan bahwa ada apa? Ini benar, ini salah. Allah utus Nabi dan Rasul. Kemudian para ulama, pewaris para Nabi. Ini yang menjelaskan, oh umatku ini yang benar, ini yang salah. Maka akal tahu, oh ini kata Al-Quran, ini kata hadis, ini kata ulama, dia salah. Maka akal akan, oh bukan, ini bukan perbuatannya Allah, bukan perintah Allah. Nah, ini fungsinya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara akidah bahwasanya yang menggerakkan segala sesuatu adalah Allah. Tapi secara amal kita diciptakan akal untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Apa patokannya? Apa barometernya? Al-Quran, hadis. Dari mana kita tahu Al-Quran, hadis? Para ulama. Makanya jangan jauh dari ulama. Itu pentingnya ulama. Dan pentingnya kita dari hal apa saja dalam agama ini, maksudnya baik itu syariat, baik itu torekoh, baik itu hakikat, baik itu marifat, kalau tidak dibimbing oleh ulama sesat. Kalau dibimbing itu agama ini nggak boleh jauh dari ulama, nggak boleh jauh dari ulama, apalagi dakwah. Dakwah ini agama, bukan organisasi. Dakwah ini agama, bukan bisnis. Jadi wajib kita dibimbing oleh ulama. Itu mutlak itu. Kalau preman yang bimbing kita, Ustaz, mantan preman ikut dakwah, dia yang bimbing kita gimana itu? Ikut ulama. Ikut ulama. Ini agama masalahnya. Kenapa kita ini harus ikut ulama? Kenapa kita harus dibimbing oleh ulama, terutama dalam dakwah ini? Karena begini, kalau mantan preman tobat, ketika dia lemah kembali ke habitat. Maaf nih, banyak ini kejahatan yang sudah afwan, yang sudah IPB, yang sudah 4 bulan, banyak yang kembali ke habitat. Tapi kalau ulama, walaupun 4 tahun, 10 tahun tidak keluar, tidak mungkin dia tidak sholat. Tidak mungkin dia akan meninggalkan syariat. Dia tinggalkan 3 hari. Misal dia lemah ini, kalau ulama lemah, tidak mungkin dia tinggalkan syariat. Yang dia tinggalkan arahan misal, atau tidak keluar, dia lemah kan tidak keluar. Banyak ulama yang sudah keluar 3 hari, sekarang drop. Tapi ada tidak tuan guru nggak sholat? Itu yang dikhawatirkan. Makanya kita harus dibimbing oleh ulama. Selemah-lemahnya ulama nggak mungkin menyimpang dari syariat. Tapi sejos-josnya preman, kalau dia lemah kembali ke habit. Dikhawatirkan nih, bukan tuduhan kan? Dikhawatirkan betul. Karena banyak loh teman-teman kita yang kemarin jos begini, sekarang mana? Ada yang kembali ke habitat, ada yang di kafir. Banyak ini teman-teman kita. Gitu. Tapi kalau ulama, tuang guru ini maaf sudah keluar dulu 3 hari, tapi sekarang pondoknya besar, tetap ngajar ngaji. Tetap ngajar ngaji, cuma 3 hari enggak. Tapi syariat tetap jalan. Tertibnya enggak. Artinya tertib yang dia lemah. Dan tertib ini bukan agama. Tertib ini manhaj namanya. Metode, uslub, gaya. Dan gaya, uslub, metode itu nggak boleh kita salahkan. Terserah mau metodenya NU, dakwahnya, mau metodenya Muhammadiyah. Mereka dakwah juga. Kamu nanya Ustaz. Jadi ada orang juga kadang-kadang teman kita di dakwah ini seolah-olah dia menganggap arahan atau tertib itu adalah
seperti apa namanya wajib dan dianggapnya wajib oleh mereka gitu. Mana lebih wajib kita bersanad atau kita mengikuti arahan? Kalau kita ingkar dengan arahan ini gimana gitu Ustaz? Jadi kembali ke tadi itu, arahan ini adalah manhaj, metode, uslub yang dibuat oleh ulama. Ulama yang buat. Dan ulama yang membuatnya tetap dia pakai dalil. Tetap dia pakai dalil. Seperti 3 hari ada dalilnya. Karena Rasulullah sahabat pernah keluar 3 hari. Begitupun 4 bulan itu metode. Tetap dia ada timbangannya dari syariat. Tetapi bukan wajib. Metode itu bukan wajib. Kalau kita bilang wajib, Maulana Zakaria, pengarang kitab yang kita baca hari-hari itu, pernah 4 bulan ya? Enggak pernah. Pernah 4 bulan. Bahkan kita dengar tuh 3 hari itu nggak pernah. Maulana Zakaria. Tetapi kitabnya hampir hampir hafal. Nah, gitu kan? Terus lah aman di mana? Itu. Apakah kita katakan beliau lemah? Oh tidak. Kan maka metode ini kerisuan Maulana lihat keadaan umat yang begitu banyak kemaksiatan seperti ini, harus dilibatkan dalam perjuangan seperti sahabat agar jazbah imannya naik. Jadi keluar ini bukan menentukan antara halal dan haram, tidak, tetapi untuk jazbah kekuatan kita dalam beramal, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Siapa mau semakin dekat kepada Allah, amalnya semakin kuat, silahkan keluar. Ini yang paling berat. Nah itu kan, bukan berarti siapa yang tidak kafir, yang mau tidak menjadi musyrik keluar, nggak pernah taskil seperti itu. Tingkatkan pengorbanan agar iman kita kuat. Iya, semakin kuat karena semakin berkorban, semakin mujahadah, semakin meningkat iman kita. Tetapi tidak ada hubungan antara kafir dan Islam, halal dan haram. Tidak. Nah ini mengenai masalah tentang iman Ustaz. Jadi banyak orang yang dalam dakwah ini, teman-teman kita nih dalam dakwah ini selalu kita berbicara iman ya. Tetapi kita tidak pernah mempertahankan masalah perkara ilmunya di sini, ya terutamanya untuk bersanad kepada ulama. Itu gimana kalau kita hanya memikirkan dakwah saja, tapi kita dengan ulama jauh, tak memikirkan tentang sanad kita, ilmu baik dakwahnya. Jadi sanad ini penting sekali, sanad ini. Jangankan nih dakwah, kerja yang besar loh. Kerja untuk bagaimana mengajak manusia taat pada Allah. Ini kerja besar. Solawat saja itu, kalau mau dia berkah harus bersanad. Solawat ini, ngambil ilmu itu harus bersanad. Sanad ini penting. Kenapa? Karena menentukan siapa guru nanti. Kalau orang itu nanti dikhawatirkan, kalau orang belajar tanpa guru, maka dikhawatirkan syaitan. Maka itu penting sanad itu. Nggak bisa itu sanad itu untuk dimain-mainkan. Sanad itu penting. Baik sanad thariqah, baik sanad ilmu, hadis, apapun itu sanad itu penting. Hadis saja dikatakan doib itu kalau doib sanadnya. Punya sanad tetapi sanadnya doib itu tidak bisa dipakai jadi hukum. Ada sanadnya. Hadis kan, dia punya sanad dari bulan bin bulan terus begini kan. Dari ini dikabarkan terus ini, tapi ada satu sanad diragukan di sana. Tapi sanadnya ini yang doib pun itu tidak bisa dipakai hukum, apalagi nggak punya sanad. Tapi kadang-kadang juga ada dalam dakwah ini Ustaz, dia yang pingin ngatur ulama gitu. Dia yang pingin ngatur ulama. Ini yang bahaya nih. Dulu ingat nggak? Dulu kita pernah mengatakan, nanti kalau ulama ini ambil kerja dakwah, ya, kita ini akan jadi tenteng sendal, akan ikrom. Dulu nih kita dengar dulu sebelum ikhtilaf, ya kan? Begitu. Ketika Allah SWT benar-benar ngirim ulama, datang, masya Allah, para alim ulama, ke ulama jadi makmur, masya Allah, ke ulama jadi mustami. Ini nggak ada adab kita ke ulama. Nggak ada adab kita. Kita bilang ini kan belum IPB misalnya, atau belum ini. Masya Allah. Ulama ini bertahun-tahun di pondok, 10 tahun di pondok. Ingat nggak dulu? Ya. Nasihat masyayikh kita. Jangan sekali-kali tashkil ulama. Bahkan niat untuk tashkil ulama jangan. Jadi kita ke ulama itu bawa hadiah.
niat sana itu untuk belajar ilmu, tanya tentang ilmu baik dunia maupun akhirat. Karena dunia pun harus dengan ulama yang arah ini yang halal, yang haram, ini pekerjaan halal itu maksudnya ulama yang arahkan kita. Itu dulu tuh, dan wajib itu siapapun pasti tahu itu nasihat ini, masyaikh ini arahan daripada masyaikh kita ini. Ya. Nah, amalan seperti ini ikram ulama ini bukan kepada ulama yang belum keluar saja. Kita terkadang terbalik. Sebelum dia keluar, masya Allah, ikram datang, setelah keluar jadi mustamik, kita duduk mereka. Dan tidak pernah. Nauzubillah min dzalik. Ini ulama harus kita, masya Allah. Dan ulama ini ya, tidak mesti dia itu harus kelihatan tua atau umur tua, enggak. Kalau dia sudah kuasai ilmu, mereka ini fakih dalam ilmu, umur tidak jadi ukuran. Itu sudah ulama. Dengar enggak dulu itu? Tuan Guru Taisir katakan ketika pertemuan dengan Gus Ahmad itu di Islamic Center itu. Muda memang Gus Ahmad ini kata beliau kan. Tapi ilmunya berapa hadis dihafal, berapa kitab dihafal. Dalam disampaikan lupa perkataan Imam Syafi'i itu bahwa kalau orang sudah menghafal sekian hadis, sekian kitab, maka layak dikatakan ulama walaupun umurnya kecil. Makanya kedengkian kita kepada ulama ini hilangkan. Bahkan dulu juga, ini saya kembalikan kita aja dulu yang kita sering-sering pakai bayan ini. Dulu kita katakan seburuk-buruknya ulama, ini saya dengar sendiri di Masjid Raya 10 mitilah, seburuk-buruknya ulama anggap seperti Al-Quran salah cetak. Nah, dengar enggak? Seburuk-buruknya ulama, walaupun hampa nih buruknya nih ulama ini, tapi anggap mereka itu seperti Al-Quran salah cetak. Sekarang ada Al-Quran salah cetak nih, apa kita injak-injak? Apakah kita akan buang-buang? Enggak kan? Maka tetap kita muliakan ini Al-Quran, cuma dia salah cetak. Dan di dalam Fardhil Amal pun dikatakan di sana itu tentang pentingnya kita duduk dengan orang soleh itu, orang soleh para ulama itu kan, memuliakan ulama itu begitu. Jangan zukzon kepada para ulama. Ya, kalau ada keburukan atau kesalahan mereka tuh kembalikan pada diri mereka. Itu kehilapan mereka. Nah, itu para ulama tetap kita ini husnuzon, berbaik sangka kepada ulama. Makanya masya Allah hati-hati. Ya, karena dagingnya ulama ini beracun. Dagingnya ulama ini beracun. Sudah kata ulama ini barang siapa ya memiliki anak, ini kata ulama ini, kaul ulama, anaknya mondok kepada seorang ulama, kemudian dia seorang bapak benci kepada gurunya, tidak ada berkahnya ilmu anaknya. Itu kaul ulama itu. Maka itu pentingnya antara si bapak dengan anaknya ada kontak batin. Tetap si anak ini takzim ke gurunya, si bapak sebagai wali murid pun takzim kepada guru anaknya. Gitu. Jadi dia betul, kenapa? Karena kita kan serahkan itu untuk ajarkan anak saya. Bahkan ada di dalam itu kalau kita baca itu dalam taklim wa taklum tuh sampai saking tingginya derajat guru atau ulama itu, bahkan sampai guru itu lebih lebih berjasa daripada bapak, seolah-olah tetap orang tua itu nomor satu. Tapi kenapa dikatakan begitu? Bertahun-tahun dididik, kita serahkan di pondok nih, kita cuma bayar saja kan. Tapi bisa enggak kalau dia tidak mondok bisa didik seperti itu? Anak kita bisa jadi hafiz. Ada tapi 1000 tuh satu kalau ada orang yang didik anaknya sendiri jadi hafiz, jadi alim. Kan kita inginkan anak kita jadi hafiz, alim, kita titip di pondok. Kita wakilkan kepada ulama. Loh, kalau kita benci kepada ulama yang ajarkan anak kita sendiri alim kepada, bagaimana? Wajarlah tidak berkah ilmu anak itu. Alim dia, berilmu dia, anak itu. Oke, depan. Iya, tapi tidak ada keberkahannya. Tidak ada keberkahannya. Ini yang kita takuti nih. Makanya ini, masya Allah, kita ini kalau memondokkan anak, misalnya, kita sebagai orang tua ini harus contohkan kepada anak, lebih tazim ke guru anak kita itu. Kepada, masya Allah, itu. Jadi kan secara akliyah saja, secara akal ini sangat nggak logis nih. Jadi masya Allah ya. Jadi kita sudah tahu semua tentang bagaimana fadilah ulama ini luar biasa. Kalau orang tuh melihat wajah ulama, satu wajah ulama dengan senang, dengan kecintaan, gembira, maka Allah ciptakan satu malaikat. Satu pandangan itu, satu malaikat, yang malaikatnya mendoakan ampunan. Kalau 2 kali kita lihat 2 malaikat,
Kalau 3 kali atau 2-3 ulama kita lihat dengan kecintaan, maka berapa malaikat yang diciptakan Allah untuk mendoakan ampunan kita. Itu keutamaan. Jadi tertib ini hanya arahan, kerja, manhaj, uslub, itu namanya. Jadi siapa yang jalankan, maka akan meningkat imannya, akan semakin jazbahnya kuat. Tapi tidak ada hubungannya dengan halal haram. Tidak ada hubungannya dengan kafir dan Islam, beriman, musyrik dan enggak. Cuma untuk menguatkan jazbah. Kenapa kita yang sampaikan seperti ini? Biar tidak salah pemikiran. Nanti kalau kita katakan lemah kamu karena tidak pernah nisab, bagaimana dengan tuan guru tidak pernah keluar? Yang tidak nisab saya dikatakan lemah, dikatakan begini, cinta dunia begini, hubud dunia kamu, kalah sama dunia. Bagaimana dengan ulama-ulama Habib-Habib Habaib yang nggak pernah 3 hari? Ya kan? Tidak nisab saja kalau kita tuduh orang cinta dunia, kalah sama dunia. Ini tuduhannya bahaya, kan kita tanggung jawabkan di akhirat. Makanya ada kan adab khususi itu. Apa adab khususi itu? Ada khususi ulama dari sampai terakhir itu khususi kepada ahbab-ahbab yang apa kita ke sana itu apa? Arahannya itu ceritakan pengorbanannya yang telah lalu. Bukan bertanya tentang apa? Yang tidak pernah nisab itu. Masya Allah, ingat deh dulu semeton waktu kita keluar ke sini. Yang kemarin kita taskil itu sekarang udah IPB. Ingatkan pengorbanan yang telah lalu. Jangan ungkit-ungkit amalan yang tidak diamalkan. Itu adab kepada yang belum nisab atau yang lemah lah bahasa tanda kutipnya. Memang lemah ini kan istilahnya kan belum tentu juga, walaupun orang maaf lah dia nisabnya rajin, ya kan? Tapi bisa saja tahajudnya malas. Amalan ini malas, baca Al-Quran malas. Ada orang nggak pernah nisab tapi masya Allah begini amalannya. Begitulah kan. Dia nggak bisa jadi tolak ukur ini lemahnya iman seseorang, tuh nggak bisa. Keluar dan tidak itu nggak bisa jadi tolak ukur lemahnya iman secara umum itu. Kalau pribadi iya, oh saya kalau nggak keluar ini lemah iman saya. Iya, paran diri nggak apa-apa, ngatain diri nggak apa-apa, tapi jangan ngatain orang nggak boleh. Karena tuduhan itu akan berbahaya nanti di hadapan Allah. Kamu ini tidak pernah nisab, salah.